Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Saya di sini akan berkultum tentang sabar. Sabar secara bahasa yakni menahan diri, melainkan secara istilah yakni menahan diri dari ujian dan cobaan dan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar memang sulit untuk dilakukan karena sabar ialah bagian dari kehidupan kita, karena dengan kita bersabar akan bisa merubah sebuah ujian menjadi sebuah anugerah dan yang mana bisa menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabar memanglah berat dan tidak semua orang bisa melakukannya, dan tanpa mereka sadari juga. Sabar, orang-orang yang bersabar sangat dicintai oleh Allah, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin, yang mana artinya ialah wahai orang-orang beriman, bersabarlah engkau dan meminta pertolonganlah engkau kepada Allah dengan cara bersabar dan dengan cara sholat, yakni sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan Allah pun juga menegaskannya dalam firman-Nya pada surat Al-Imran ayat 146 yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yuhibbus sabirin, dan sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Sudah selayaknya seorang hamba mendapat ujian atau cobaan dari Sang Pencipta, karena dengan kesabaran tersebut Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Seperti contoh kita bersabar dalam melakukan ibadah, dalam melakukan sebuah mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan. Yakni sabar juga sangatlah berat untuk dilakukan. Jika seorang tidak bersabar, maka seorang tersebut akan terjerumus kepada godaan-godaan setan. Allah pun juga tahu bahwa sabar tidaklah mudah, yakni seperti firman Allah yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan yang mana artinya dan memintalah pertolongan engkau kepada Allah dengan bersabar dan sholat, dan sesungguhnya itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk atau istiqomah dalam melakukan perintah Allah. Adapun 3 perkara atau 3 kesabaran yang perlu dijaga, yakni ialah 1. Sabar dalam menahan amarah, yakni yang mana awalnya kita benar, kalau tidak menahan amarah kita menjadi salah. Seperti contoh, teman kita merusak benda milik kita, kalau kita tidak menahan amarah kita akan memukuli teman kita, dan kemudian yang mana awalnya kita benar menjadi salah. Yang kedua yakni sabar dalam menahan hawa nafsu atau menahan dari godaan setan, yakni yang mana dalam kisah Nabi Yusuf yang mana beliau digoda oleh wanita-wanita untuk melakukan kemaksiatan, tapi beliau
malah berdoa kepada Allah agar diberi pertolongan untuk menjauhi segala maksiat tersebut. Yang ketiga, yakni sabar dalam segala ujian yang mana diberikan oleh Allah, yang mana sabaran ini bertujuan untuk mengukur atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya sabar dalam melakukan puasa. Ketika kita tidak bersabar, maka kita pada siang hari akan melakukan berbuka puasa. Dan sudah banyak contohnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad. Beliau sangat bersabar. Ketika ada seseorang yang melakukan jelek kepada beliau, beliau malah melakukan kebaikan kepada orang tersebut. Dan bersabar juga dalam menuntut ilmu, yakni ketika ilmu yang kita pelajari tidak masuk ke dalam otak kita, maka kita harus bersungguh-sungguh lagi dan mengejarnya lagi sampai kita mencapainya. Sabar dalam hal tersebut ialah ujian, yakni dan juga nikmat dari Allah. Ketika kita bersabar dan beristighfar dan berdoa, semoga kita dapat mendapatkan apa yang kita capai. Yang mana itu Allah bertujuan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan kemudian kita mencapai apa yang kita tuju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.